sesuai judul pada video ini, gue juga gak nyangka sih kok ikan koki gue yang ukurannya masih kecil-kecil udah bisa kimpoy. Awalnya gue sama sekali gak tahu tanda-tanda ini ikan mau bertelur, karena gue gak pernah menyangka kalau ini ikan bakal bertelur. Awal mulanya, kondisi ini ketika pagi-pagi melihat akuarium, yaitu mungkin sekitar jam 5:30 pagi kali ya. Karena memang rutinitas yang selalu gue lakukan seperti itu. Pagi-pagi pasti gue nongkrong sekitar 15 menit di depan akuarium, sekalian ngasih makan ikan baby rancu ini secara manual. Nah, setelah gue lihat ke dasar akuarium, Masya Allah, banyak banget butiran-butiran putih yang berserakan dan menempel di dasar akuarium. Karena gue udah sering melihat bentuk telur ikan mas koki dari berbagai grup-grup ikan koki, sehingga saat itu gue bisa pastikan bahwa butiran-butiran tersebut adalah butiran telur ikan koki. Nah, langkah selanjutnya, gue langsung mengidentifikasi ikan-ikan gue ini. Karena jumlah ikan yang ada di akuarium gue ini lumayan banyak ya. Jadi pada saat itu gue langsung merhatiin satu persatu ikan yang ada di akuarium gue ini untuk mengetahui pelaku ikan koki yang membuang telur-telur ini. Ternyata diketahui pelaku ikan yang membuang telur adalah rancu buffalo yang masih belum cukup umur. Kenapa gue bilang belum cukup umur? Coba aja deh teman-teman nilai sendiri. Karena ini ikan size-nya juga paling masih di bawah 10 cm. Memang ketika gue perhatiin, ada 3 ekor ikan yang selalu mengejar betina yang buang telur ini. Yang pertama adalah rancu calico snow white. Ini ikan adalah ikan paling senior di akuarium gue ini. Karena ikan ini adalah satu-satunya ikan yang bisa bertahan dari musibah yang gue alami kemarin. Dan dapat gue identifikasi, ikan ini 100% jantan. Yang kedua adalah rancu hybrid dan rancu limousine. Nah, kedua ikan ini gue nggak tahu apakah benar-benar jantan atau bukan. Tapi kalau dari perilakunya, yang mengejar ikan betina gue sampai dia buang telur adalah ketiga ikan ini. Nah, awalnya gue mau gagalin proses pemijahan ini, karena gue berpikir pasti bakal gagal. Karena memang indukan betinanya masih sangat belia banget. Dan lagi pula mungkin proses buang telurnya sudah selesai dan gak akan buang telur lagi. Dan akhirnya gue tinggalin untuk melakukan aktivitas lain. Tapi setelah gue balik lagi ke akuarium, pas gue lihat kok ini ikan masih pada kejar-kejaran. Dan ternyata si betinanya masih buang-buang telur walaupun gak banyak. Akhirnya gue putusin untuk memisahkan si betina dan jantan ke akuarium gue yang lain. Pikiran gue, iseng-iseng aja, kali aja bisa nelor lagi dan dibuahin oleh si jantannya. Karena memang proses ini sama sekali gak ada persiapan ya. Nah, ini adalah video selang beberapa hari setelah gue melakukan pemisahan ikan-ikan koki gue ini. Sebenarnya kalau dilihat secara langsung, ini kelihatan ya, telur-telur yang menempel di media yang gue gunain. Untuk si jantannya, gue putusin untuk memilih si rancu limousine ini.
Karena walaupun bodinya panjang, tapi gue suka dengan bentuk kepalanya. Kepalanya itu seperti kepala Leoncu. Mungkin kalau kalian lihat di Google, sebenarnya mirip seperti body-body Lionhead. Kalau gue lihat dari Google, jenis rancu Lionhead itu badannya cenderung memanjang. Kalau untuk body betinanya, bisa dilihat sendiri ya, kurvanya benar-benar mulus dan bodinya menurut gue juga proporsional. Kali aja kalau dua ikan ini disilangkan bisa mempunyai keturunan yang unik. Persiapan yang gue lakukan sebenarnya ala kadarnya banget, khususnya dalam memberikan wadah tempat bertelur untuk ikan-ikan ini. Gue pakai apa aja yang ada di rumah. Awalnya gue gunain pita-pita biru itu. Sebenarnya itu pita yang biasa digunakan kalau ada acara ulang tahun. Terus gue cari-cari tali rapia dan kemudian gue buat seperti yang ada di video ini. Proses pemijahan ala kadarnya ini gue biarkan selama kurang lebih 4 jam kali ya. Dan kira-kira dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang. Kalau gue baca di grup, si jantan dan betina dipisahkan itu setelah ikan jantan sudah tidak mengejar ikan yang betina. Dan itu artinya proses pemijahan telah selesai. Dan gak nyangka sih, setelah gue tunggu sekitar 2-3 hari, ternyata udah pada bermunculan burayak-burayak yang telah menetas. Dan setelah gue perhatiin, gak ada telur-telur yang busuk. Nah, di video ini sebenarnya bisa kelihatan ya teman-teman, burayak-burayak yang sudah menetas dari telur-telur ikan mas koki. Memang kalau dari video, mudah-mudahan bisa kelihatan ya, ini udah pada menetas teman-teman. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya sama teman-teman, burayak-burayak yang saya maksud tersebut. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui telur-telur yang busuk atau yang gagal menetas? Telur-telur yang busuk itu ditandai dengan warna putih susu dan diselimuti oleh selaput lendir. Memang sih gak banyak burayak-burayak yang menetas. Paling kalau dilihat dari kasat mata sekitar 50 ekor kali ya. Menurut gue sih wajar. Karena memang yang pertama adalah ikan ini masih sangat belia banget. Dan yang kedua, gue telat untuk memisahkan ikan ini sehingga mungkin sudah banyak telur yang terbuang di akuarium sebelumnya. Nah, gue akan coba rawat burayak-burayak ini, kali aja bisa menghasilkan bentuk rancu yang unik. Nah, mestinya di video ini teman-teman sudah bisa melihat ya burayak-burayak ikan mas koki ini. Mudah-mudahan burayak ini bisa tetap hidup sampai nanti dia besar. Dan pakan yang gue kasih selama ini, gue hanya memberikan berupa pelet yang gue haluskan dengan cara di blender. Memang sebenarnya idealnya itu pakan burayak adalah kutu air. Tapi nggak apa-apa, karena gue ini nggak ada persiapan, gue cari yang gampangnya aja. Jangan dicontoh ya teman-teman. Lebih baik kalau untuk membesarkan burayak itu diberikan kutu air atau artemia. Oke, sekian dulu ya video gue kali ini. Semoga semua informasi yang gue sampaikan pada video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like and di subscribe ya channel gue ini, supaya gue bisa lebih semangat lagi untuk melakukan update-update video selanjutnya.